Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan Tafsir Azhar juz 2, yaitu dari ayat 219 sampai dengan 220. Masih pada juz yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'a'natakum. Innallaha azizun hakim. Ayat 219. Mereka bertanya kepada engkau dari minuman keras dan perjudian. Katakanlah, pada keduanya itu ada dosa besar, dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaat keduanya. Dan mereka bertanya kepada engkau dari hal apa yang akan mereka belanjakan. Katakanlah, kelebihan dari yang perlu. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu akan ayat-ayat, supaya kamu berfikir. 220. Di dunia dan di akhirat. Dan mereka pun akan bertanya kepada engkau dari hal anak-anak yatim. Katakanlah, mengatur baik-baik keadaan mereka adalah lebih baik. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu. Dan Allah mengetahui siapa yang merusak dan siapa yang suka memperbaiki. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberatinya kamu. Sesungguhnya Allah adalah maha gagah lagi maha bijaksana. Minuman keras dan perjudian. Menurut keterangan As-Sayuti di dalam Asbabun Nuzul, sebab-sebab turun wahyu, atas dasar suatu riwayat dari Imam Ahmad dari Abi Hurairah, seketika Rasul SAW telah sampai di Madinah. Beliau dapati orang suka sekali minum minuman keras yang memabukkan dan suka pula berjudi dan makan dari hasil perjudian itu. Rupanya tentu banyak yang pemabuk, dan kalau ada yang berjudi tentu kerap menjadi pertengkaran. Inilah yang menyebabkan adanya orang yang datang kepada Rasulullah menanyakan bagaimana ketentuan agama tentang minuman keras dan perjudian itu. Mereka bertanya kepada engkau dari hal minuman keras dan perjudian. Pangkal ayat 219. Rasulullah telah disuruh memberikan jawaban yang berisi mendidik, yang mengajak berfikir. Katakanlah, pada keduanya itu ada dosa besar, dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Adapun dosa besarnya tentu sudah sama dirasakan pada waktu itu. Orang yang minum sampai mabuk tidak akan dapat lagi mengendalikan diri dan akal budinya.
Nafsu-nafsu buruk yang selama ini dapat ditekan dengan kesopanan, apabila telah mabuk tidak lagi dapat dikendalikan, sehingga jatuhlah kemanusiaan orang itu. Bercarut-carut, memaki-maki, datang panggilan solat karena mabuknya itu dia tidak peduli lagi. Orang yang mabuk dengan tidak sadar bisa memukul orang lain, ataupun sampai membunuh. Kelak kalau sudah sadar dia merasa menyesal. Pendeknya amat besarlah dosa yang timbul dari mabuk itu, sebab menjatuhkan martabat sebagai manusia. Malahan merusak kepada pencernaan makanan karena panas bekasnya meskipun bahwa manfaatnya ada. Orang yang tadinya kurang berani kalau sudah minum menjadi berani dan gagah, tidak takut menghadapi musuh. Berjudi pun demikian pula, sepayah-payahnya mengumpul harta benda, dibawa ke tempat judi, timbullah kekalahan. Harta benda yang dikumpul dengan susah payah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bisa licin tandas di meja judi, sehingga keperluan-keperluan hidup, belanja anak istri menjadi terlantar. Seorang kaya raya dalam beberapa jam bisa menjadi seseorang yang sangat melarat, karena keadaannya demikian kekacaulah hidup lantaran judi, merusakkan rumah tangga, mengacaukan pikiran, dan kalau menang, menyakiti kepada yang kalah. Kadang-kadang timbul sakit hati, dendam, bahkan permusuhan lantaran si kalah, sakit hati kepada si pemenang. Sebab itu berjudi pun besar dosanya, meskipun diakui ada juga orang menang itu mendapat manfaat. Misalnya kalau dapat kemenangan, dapatlah memberi derma kepada orang yang tengah susah. Setelah diterangkan terlebih dahulu bahwa dosanya besar, tetapi manfaatnya pun tidak dimungkiri, Wahyu meneruskan, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Di sini Rasulullah telah diperintahkan Tuhan menyampaikan ajaran berfikir kepada umat dengan dua jalan. Pertama, pertimbangkanlah terlebih dahulu manakah yang besar dosanya daripada manfaatnya. Dosa lebih besar dan manfaat hanya sedikit. Berkali-kali orang mabuk dan akalnya hilang. Diri tidak terkendalikan, agama jadi kacau. Solat berceceran, kadang-kadang membuat malu di hadapan orang banyak. Orang peminum rusak jasmani dan rohaninya, rusak jantungnya. Hanya sekali dalam ratusan kali ada orang yang dapat manfaat. Kuat badannya dan berani berperang. Itu pun berbahaya juga. Kalau keberanian perang hanya lantaran minum terlebih dahulu, maka bila habis pengaruh minuman itu dalam diri, keberanian hilang kembali. Berjudi pun demikian, memang ada juga manfaatnya tetapi sedikit, yaitu kalau dapat membantu orang melarat dengan kemenangan judi. Tetapi beratus kali terbukti bahwa kekalahan lebih banyak daripada kemenangan. Menang satu kali untuk kalah 20 kali, bukan berderma yang dapat, tetapi melicin tandaskan yang ada. Bagaimana jadinya umat yang ingin menegakkan takwanya kepada Allah kalau dia pemabuk dan penjudi? Bisakah tercapai maksud yang mulia itu kalau dengan hanya mengingat manfaatnya amat kecil, orang suka mengerjakan perbuatannya besar dosa dan mudaratnya? Yang kedua, Nabi SAW sudah diwahyukan Tuhan menyuruh umat beriman mempertimbangkan dengan seksama tiap-tiap perbuatan. Sebab sebagai pada minuman dan judi itu, pada yang lain pun demikian pula. Segala perkara di dunia ini tidaklah ada yang semata-mata buruk, dalam buruk ada baiknya. Tidaklah semata-mata baik, dalam baik ada buruknya. Sehingga pada berperang pun di ayat yang telah lalu telah dikatakan bahwa peperangan pada umumnya tidak disukai. Tetapi tidaklah segala yang tidak disukai itu ada bahayanya bagi kamu. Dan tidak pula barang yang disukai itu semuanya bermanfaat. Maka mempertimbangkan satu hal adalah mengaji mana yang lebih besar manfaat daripada mudarat. Dengan demikian orang diajak berpikir jauh dan cerdas. Dan dapatlah taat mengerjakan perintah agama dan menghentikan yang terlarang sesudah berpikir. Sebab segala yang dilarang pastilah karena lebih besar mudaratnya. Dan segala yang diperintahkan pasti lebih besar manfaatnya. Dengan penjawaban pertanyaan itu, meratalah dalam kalangan orang-orang yang berpikiran bahwa Allah dan Rasulnya tidak menyukai orang-orang beriman atau sekalian umatnya meminum minuman keras dan berjudi. Tetapi belum berhenti sama sekali, sebab kecerdasan pikiran manusia tidak sama. Masih ada yang minum, tetapi memang telah banyak yang berhenti. Tiba-tiba pada suatu hari ada seorang muhajirin disuruh kawan-kawannya menjadi imam pada salat jamaah maghrib di satu tempat karena tidak terburu ke masjid. Sedang solat berkacau balaulah bacaannya. Tidak tentu ujung pangkalnya lagi sehingga marahlah kawan-kawannya. Ternyata dia solat sedang mabuk. Sehabis minum, maka datanglah ayat yang kedua yang lebih keras lagi dari yang pertama, yaitu yang tersebut dalam surah An-Nisa, surat 4 ayat 42 yang melarang mendekati solat kalau sedang mabuk. Kalau tuah mereka telah dipanggil yaitu orang-orang yang beriman itu namanya sudah keras. Sedang solat puncak ibadat orang yang beriman. Solat tiang dari agama, sedang mereka mengaku beriman. Datang waktu solat mereka segera berwuduk, segera ke masjid, segera berjamaah. Tetapi lantaran mabuk mereka dilarang solat. Jangankan solat mendekati saja tidak boleh. Maka dengan larangan keras ini, bertambah jumlah yang tidak mabuk lagi dan beberapa waktu kemudian terjadilah suatu ribut-ribut, bertengkar dan nyaris berkelahi. Apa sebabnya? Sebab masih ada yang mabuk, sedang pendapat umum sejak ayat pertama dan ayat kedua boleh dikatakan sudah terbentuk, orang sudah mulai benci kepada minuman keras dan judi.
Maka tibalah ayat terakhir lebih keras dari ayat yang pertama dan kedua yang isinya menuntut mati dan mengancam keras minuman keras dan judi selamanya. Surah Al-Maidah ayat 90. Mendengar ayat yang keras itu, terlepaslah segala cangkir yang ada dalam tangan, diruahkanlah ke tanah minuman yang masih disimpan, dan sejak waktu itu menjadi minuman keras dan judi, dua hal yang amat pantang, jijik, dibenci oleh Islam, sama dengan bila menyebut daging babi. Cara menurunkan hukum secara berangsur ini, yang kedua lebih keras dari yang pertama dan yang ketiga lebih keras dari tutup mati dari yang kedua. Di dalam penurunan hukum dalam Islam dinamai at-tadariju fit tasri', menurunkan syariat yang berangsur secara orang sekarang dengan sistematis. Dan orang-orang yang insaf dan di negara-negara barat mengakui, bahkan ahli sejarah yang besar bangsa Inggris Arnold Toynbee, bahwasanya larangan minuman dan berjudi dari Nabi Muhammad SAW itu berhasil dengan sangat baik dan berbekas sampai sekarang telah 14 abad dalam kalangan Islam. Seorang pengarang Belanda yang berapa lama berdiam di Indonesia, Jeff Las namanya, mengakui juga terus terang merasa kagumnya. Betapapun meriah kaum muslimin Indonesia di waktu lebaran, namun yang mabuk karena minuman tidak ada, padahal katanya minuman keras itulah yang menjadi cacat besar bangsa barat seketika terjadi perayaan Christmas. Tetapi kita pun insaf, bagaimana pula pemerintah penjajah berusaha merusak jiwa kaum muslimin dalam jajahan mereka agar mereka mabuk dengan minuman dan sengsara karena berjudi, sehingga menjadi rahasia umumlah di beberapa negeri di Indonesia zaman jajahan bahwa pegawai-pegawai dinamai BB Amtenar sebagai demang-demang di Sumatera Barat, sultan-sultan di Sumatera Utara, di Sumatera Timur, bupati-bupati Jawa banyak yang melarat karena mabuk, terutama karena judi. Bahkan beberapa raja diajar minum candu, dibawakan oleh kontelir ke istana sebagai hadiah. Dan pabrik-pabrik bir di Surabaya dan di tempat lain di Indonesia sesudah zaman merdeka ini lebih repot pekerjaannya karena telah banyak yang suka minum. Namun demikian, jika penyelidik dari luar negeri datang, belum juga mereka melihat bahwa penyakit ini telah menjadi penyakit umum, sebab kekuatan beragama masih ada pada umat yang banyak. Sambungan ayat, dan mereka bertanya kepada engkau dari hal apa yang mereka belanjakan. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ikrimah atau Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, sahabat-sahabat Rasulullah setelah menerima perintah supaya mengeluarkan belanja atau pengorbanan harta bagi jalan Allah, ada yang bertanya, kami tidak tahu harta yang mana yang dimaksudkan wajib dinafkahkan itu. Kononnya pertanyaan itu timbul setelah sahabat-sahabat Rasulullah tidak begitu miskin lagi sebagai bermula pindah. Sebab dari perniagaan atau peperangan sudah banyak yang mampu, maka disuruhlah Rasulullah menjawab, katakanlah kelebihan dari yang perlu. Dengan demikian dijelaskanlah bahwasanya buat keperluan diri sendiri dalam rumah tangga tidak ada lagi, maka kalau persediaan telah banyak, berikanlah lebih dari yang perlu itu. Misalnya seorang berbelanja membawa uang kira-kira Rp1.000. Belanja untuk sehari itu menurut pasaran ketika tafsir ini dibuat, rupanya setelah selesai berbelanja masih ada sisanya, maka datang orang minta tolong, berikanlah kelebihan daripada yang perlu itu. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu akan ayat-ayat supaya kamu berfikir. Ujung ayat 219. Dengan ujung ayat menyuruh berfikir termasuklah memikirkan mudarat dan manfaat tadi. Pertimbangkan mudarat dan manfaat minuman keras dan judi, atau mudarat dan manfaat dalam mengorbankan harta benda pada jalan Allah. Membantu yang patut dibantu. Disuruhlah orang yang beriman memakai pikirannya dalam menafkahkan hartanya. Misalnya ada seseorang kekayaannya hanya Rp1.000, lalu dinafkahkannya Rp100. Pada jalan Allah, seorang yang lain pun kekayaannya ada Rp1.000.000, maka dia pun mengeluarkan nafkah pada jalan Allah Rp10.000. Timbanglah dan pikirkanlah mana yang lebih besar pengorbanan orang ini. Ayat yang berikutnya bersambung terus di dunia dan akhirat, pangkal ayat 220. Yaitu berpikir itu jangan hanya memikirkan dunianya saja, berapa keluar berapa tinggal, agak-agak yang akan keluar, agak-agak yang akan tinggal, tetapi pikirkan pula berapa bahaya yang akan diterima di akhirat kelak. Hasrat yang akan engkau keluarkan kepunyaan sendiri, tidak ada orang lain yang akan turut campur. Sedikit diterima orang, banyak pun akan disyukuri orang. Itu adalah di antara engkau dengan Tuhan. Maka di samping memikirkan dunianya, pikirkan pula akhiratnya. Tuhan menyebutkan di ayat yang lain bahwa laksana orang yang menafkahkan harta pada jalan Allah ialah sebagaimana menanam sebutir benih, kemudian tumbuh. Dia menumbuhkan 7 cabang. Satu cabang menghasilkan 100 buah. Di akhirat akan mendapat pahala ganda. Maka seorang mubalik pernah berkata, wahai tuan-tuan orang yang kaya, banyak-banyaklah memberi dari sekarang, karena saudara berikan sekarang Rp1.000. Kelak saudara akan menerima dari Allah Rp700.000 ganda. Di saat itu saudara kelak akan menyesal, mengapa hanya Rp1.000 aku berikan masa di dunia, sedangkan 1.000 aku memberi, 700.000 aku menerima ganjaran dari Tuhan. Coba kalau waktu itu aku beri lebih, padahal kesanggupanku ada. Mendengar berita balik itu berlomba-lombalah orang dermawan memberikan lebih banyak. Dan mereka pun bertanya kepada engkau dari hal anak-anak yatim. Menurut riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas,
Karena telah banyak datang ayat-ayat peringatan tentang harta anak yatim sampai dikatakan bahawa siapa yang makan harta anak yatim dengan aniaya sama dengan makan api dalam perutnya, sebagai disebut dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 10 dan dalam surah-surah yang lain, sehingga anak yatim tidak boleh dikerasi dan digagahi, atau surah Ad-Duha, dan terhitung mendustakan agama siapa yang tidak mempertahankan kepentingan anak yatim, surah Al-Ma'un, dan berbagai ayat yang lain. Timbul kecemas beberapa sahabat Rasulullah yang memelihara anak yatim, sampai ada yang memisahkan makan mereka dengan makan anak yatim itu karena takut bercampur. Karena dari sangat hati-hati itu, memelihara anak yatim menjadi tidak menyenangkan bahkan menakutkan. Maka adalah di antara sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sebaiknya memelihara mereka, sebab memelihara itu telah diperintahkan, sedang hartanya jangan sampai termakan dengan jalan aniaya. Maka pertanyaan itu disuruh jawab oleh Allah. Katakanlah, mengatur baik-baik keadaan mereka adalah lebih baik. Oleh sebab itu atur sajalah pemeliharaan terhadap mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dia bukan orang lain bagi kamu. Dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka, maka mereka itu adalah saudara kamu, yaitu saudara dalam iman kepada Tuhan. Bukankah orang yang beriman itu bersaudara? Kalau kamu telah berniatkan dan memandang mereka sebagai saudara sendiri, tentu pun kamu telah tahu bagaimana berlaku mereka dan harta mereka. Asal perasaan begini telah tertanam dalam hatimu ketika memelihara anak yatim, niscaya penganiayaan tidak akan terjadi. Jangan sampai makan mereka dipisahkan. Itu adalah merendahkan, bukan menggauli. Kalau ada anakmu sendiri dalam rumah, pandanglah mereka sebagai anakmu, jangan ada perbedaan sikap. Sebab malang nasibnya ayahnya mati, menyebabkan dia tinggal bersama kamu. Kalau ajalmu datang tiba-tiba, tentu nasib anakmu sama dengan nasib mereka. Kalau dia miskin dan kamu mampu, peliharalah dia cara kemampuanmu. Kalau mereka miskin, kamu pun miskin, moga-moga adanya dia dalam rumahmu akan membawa rezeki. Kalau kamu miskin dan anak yatim itu membawa kekayaan pusaka ayahnya, asal engkau pelihara dengan iman, tidaklah akan ada kecurangan. Dan Allah mengetahui siapa yang merusak dan siapa yang memperbaiki. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberatinya kamu. Sehingga tidak boleh menyinggung harta, wajib dia dipelihara di rumah, diberi makan dan minum, tapi hartanya tidak boleh tersinggung. Tetapi Tuhan Allah tidak menghendaki begitu. Kamu orang beriman, kamu berpikiran, kamu tahu sendiri mana jalan yang curang dan mana jalan yang jujur. Termakan hartanya karena bercampur tiap hari, padahal bukan dengan sengaja curang, apalah salahnya. Asal hati cinta dan iman yang engkau hadapkan kepadanya. Jika dia telah dewasa kelak, dia lepas dari tanggunganmu, dia pun akan tahu ketulusan hatimu dan kebaikan budimu. Sesungguhnya Allah adalah maha gagah lagi maha bijaksana. Artinya, kalau engkau curang, akan dihukumnya kamu, akan disengsarakannya kamu, sehingga harta anak yatim itu jadi api membakar perutmu, melicin tandaskan sampai kepada harta bendamu sendiri. Tapi kalau hatimu jujur, maka Tuhan Allah adalah bijaksana, dia tahu akan kesulitanmu. Dan Nabi SAW pun telah memberi pedoman, al-ismu ma haka fi nafsik, dan dosa ialah yang berkata-kata dalam hatimu. Peliharalah perasaan halus itu dengan iman, di saat anak yatim itu akan terpelihara dan dia pun terpelihara selama dalam asuhanmu. Untuk menjadi pemenang bagi kita, memang banyak kita saksikan orang-orang yang dengan jujur memelihara anak yatim dalam rumahnya, menyamakan mereka dengan anaknya sendiri, menyekolahkannya, maka rumah itu senantiasa diberi berkat oleh Tuhan, dan jiwa penduduk rumah itu menjadi besar, apalagi kalau dia pandai menghilangkan rasa rendah diri pada anak yatim itu, sehingga dia merasa sebagai dengan ayahnya sendiri. Marilah kita cobakan, sebab ini adalah cerita dari orang-orang yang telah mengalami. Berturut-turut bertali-tali dalam 2 ayat menjawab pertanyaan tentang 3 soal, tetapi ketiganya satu rumpunnya, yaitu tentang harta benda. Semua dijawab dengan jawab yang memuaskan dan dipatrikan dengan suruh berpikir. Orang yang minum minuman keras dan berjudi adalah orang yang memboroskan harta, menganiaya diri dan membawa kepada kecelakaan, diterangkan bahayanya. Orang yang menafkahkan harta pada jalan Allah, kadang-kadang pun terlalu cabar, itu karena kekuatan semangat memberikan, tapi tidak diingat persediaan di belakang, lalu diperingatkan supaya janganlah terlebih dahulu yang perlu bagi diri dan keluarga, kemudian lebih dari keperluan itu keluarkanlah. Orang yang melihara anak yatim memegang amanat pula menyimpan harta anak itu. Timbul keraguan kalau harta mereka termakan, sebab bercampur gaul tiap hari, lalu diberikan jawabnya bahwa yang pokok ialah iman. Sebab iman membawa kejujuran. Kalau iman telah ada, maka anak yatim itu tidaklah dipandang sebagai orang lain. Kesimpulan terakhir dari ketiga soal, berpikirlah baik-baik untuk selamat dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.